Bapak Ibu percaya bahwa setiap langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Mari kita baca di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sampai apal ya. Seringkali kita mendengar dan membaca ayat ini ya. Nah, saudara, Mazmur ini adalah tentang pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kepada umatnya yang hidup berkenan kepadanya. Ya, dan ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang menetapkan setiap langkah orang-orang benar. Orang-orang benar itu siapa, saudara? Kita, ya, orang yang telah dibenarkan karena iman kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan itu menetapkan setiap langkah-langkah orang benar. Setiap langkah-langkah kita, dan meskipun saat kita terjatuh, dikatakan tidaklah sampai tergeletak. Tidak sampai tergeletak itu artinya saudara, tidak mungkin kita tidak bangkit lagi. Amin. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang begitu kuat yang akan menopang setiap kita. Saudara, ini merupakan janji penghiburan dan pengharapan bagi setiap orang percaya. Dan kita harus mempercayai bahwa Allah yang berjanji itu setia dan pasti Dia akan menepati, saudara. Tuhan menetapkan itu artinya ya, berarti kita tuh dipimpin, diatur, diarahkan, ya, atau dengan kata lain di set up. Supaya apa? Ya supaya sesuai dengan rencananya. Karena rencana Tuhan itu sangat indah buat saudara dan saya. Amin. Sesuai dengan rencana. Nah, saudara, itu artinya ditetapkan ya. Sudah dibuat peraturan yang begitu. Tujuannya ya supaya ada kepastian kita sampai kepada tujuan. Ya, saudara, di dalam kehidupan sehari-hari ya seringkali kita merasa bahwa kita itu yang memiliki kontrol penuh atas hidup kita, sehingga kadangkala ya kita membuat rencana, ya mengatur strategi, kita menetapkan tujuan dan berusaha untuk mencapainya. Tidak salah ya, tetapi setiap anak Tuhan kita harus tahu, dan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhanlah sebenarnya yang mengatur langkah kita. Jadi Tuhanlah yang memiliki kontrol penuh atas hidup kita. Mungkin buat kita baik, tetapi bagi Tuhan belum tentu baik. Tetapi apa yang baik bagi Tuhan, ya itu yang akan ditetapkan kepada kita. Nah, saudara, mari kita pelajari Mazmur ini, kita teliti dan kita perhatikan Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 ini. Yang pertama tadi mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan itu menetapkan semua orang, tetapi secara khusus orang yang berkenan kepadanya itu yang akan mengalami keberhasilan, saudara. Ya, dan bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan? Kalau kita pelajari firman Tuhan, saudara, ya ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu yang hidupnya itu berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan membuatnya berhasil sampai benar-benar Tuhan memberkati kehidupan mereka. Nah, saudara, tetapi yang akan kita pelajari saat ini salah satu tokoh yang luar biasa, penulis Mazmur, yaitu Daud. Sebab Tuhan sendiri yang mengatakannya bahwa Daud ini orang yang berkenan di hati Tuhan. Dikatakan bahwa hidupnya Daud berkenan kepada Tuhan. Ternyata yang pertama, kalau kita pelajari perjalanan hidup Daud ya sebagai raja, dari sejak muda sebelum menjadi raja sampai kepada masa tuanya, ternyata Daud itu suka memuji Tuhan, saudara. Mazmur ini artinya pujian.
yang telah ditaruh di dalam firman Tuhan. Mazmur ini berasal dari bahasa Ibrani, Mizmor ya. Tetapi di bahasa Indonesia menjadi Mazmur. Mazmur artinya nyanyian atau syair pujian kepada Tuhan. Di saat-saat tertekan, di saat-saat rasakan situasi tidak baik-baik ya, Daud memuji Tuhan. Nah saudara, Daud memuji Tuhan bukan hanya dalam kondisi baik saudara, dalam kondisi buruk Daud juga memuji Tuhan. Inilah yang membuat Daud berkenan kepada Tuhan karena jiwanya selalu mengucap syukur dan memuji Tuhan. Kita pun juga dapat mengucap syukur di dalam situasi apapun. Amin saudara. Kita mau belajar ya, dalam situasi apapun biarlah kita tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Kita belajar dari Raja Daud, dia selalu ucapkan syukur, dia selalu memuji Tuhan. Benar saudara, di saat kita ada masalah pergumulan, kalau kita datang kepada Tuhan, memuji Tuhan itu saudara ya, ada dampak yang luar biasa yang kita terima saudara. Jadi rasa takut menjadi tenang kembali, dari rasa khawatir dan cemas menjadi bergairah kembali dan ada perasaan tenang. Allah hadir di atas pujian kita. Karena setiap pujian yang naik ke hadirat Tuhan, itu menarik hadirat Tuhan. Amin saudara. Makanya pujilah Tuhan, bersyukurlah senantiasa kepadanya, supaya kita hidupnya berkenan kepada Tuhan. Yang kedua kita pelajari bahwa Daud ini adalah orang yang peduli dengan tabut perjanjian, saudara. Tabut perjanjian ini adalah lambang hadirat Allah, saudara. Umat Tuhan di dalam perjanjian baru, tabut perjanjian itu sudah tidak ada. Sampai hari ini tidak diketemukan. Tetapi Allah itu memberikan kepada kita Roh Kudus melalui Yesus Kristus. Roh Kudus itulah yang hadir ketika kita membutuhkan pertolongannya. Ketika kita membutuhkan penghiburan, kekuatan, Roh Kudus itulah yang maha hadir, saudara. Roh Kudus yang menyertai setiap orang percaya. Amin, saudara. Segala sesuatu ada Roh Kudus yang menolong kita, yang membimbing kita. Supaya kita menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan, kita perlu meminta Roh Kudus, bimbing aku Roh Kudus. Supaya kita menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga saudara, kenapa Daud berkenan kepada Tuhan? Yang ketiga adalah Daud adalah orang yang rendah hati. Saudara tahu, orang yang rendah hati itu mudah mengakui kesalahannya. Ya, ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dia tidak marah. Tetapi Daud mengakui kesalahannya, dia menyesali, dia menangis saudara. Seorang raja, dia menangis ketika ditunjukkan kesalahannya. Dia enggak egois. Itulah saudara kenapa Daud berkenan kepada Tuhan. Karena Daud adalah rendah hati. Nah saudara, setiap kita itu tidak luput dari kesalahan ya. Tapi mari kita belajar rendah hati. Kita mengakui kalau kita memang salah, kita minta maaf ya. Dan terlebih kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mau belajar juga mengampuni kesalahan orang lain. Karena kita juga tidak luput dari kesalahan. Kita juga bisa mengampuni kesalahan orang lain. Saya percaya setiap kita ingin menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita terus belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Terus yang keempat saudara, ya, yang dimiliki oleh Daud adalah ternyata Daud ini memiliki hati yang terpaut kepada Tuhan. Terpaut kepada Tuhan itu gimana? Artinya yaitu bahwa Daud itu menjadikan Tuhan adalah sebagai pusat hidupnya. Dia tunduk kepada kehendaknya, sangat setia dan taat kepada Tuhan. Hatinya begitu terpaut kepada Tuhan, menjadikan Tuhan adalah pusat kehidupan kita. Jadi kita nggak apa-apa, ada kesulitan apa, kita berdoa, bertanya, mencari kehendak Tuhan, saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak salah melangkah. Dan yang terakhir saudara, kita pelajari dari Mazmur 37 ayat yang ke-24 itu.
Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini janji satu penghiburan kekuatan bagi setiap kita, bahwa Tuhan akan menopang dan tidak membiarkan orang benar itu jatuh sepenuhnya, karena tangan Tuhan menopang. Saudara, perlu kita ketahui bahwa orang yang berkenan pun itu bisa jatuh. Daud itu orang yang berkenan kepada Tuhan, bisa jatuh ke dalam dosa. Apalagi kita, setiap kita juga mungkin kita sudah hidup melayani, kita setia kepada Tuhan, kita hidup di dalam pelayanan, kita hamba Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, membawa firman Tuhan. Bisa kita juga jatuh, saudara. Ya, percayalah ada tangan Tuhan yang kuat, saudara, yang mampu membuat kita tuh bangkit kembali. Sebab di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini sama pengertiannya seperti itu. Kalau engkau jatuh tidak sampai tergeletak. Jadi sebelum kita geletak itu Tuhan menopang dengan tangannya. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat jasmani yang melimpah-limpah juga akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati semua janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya boleh katakan